Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang ASN menjadi undang-undang ASN tahun 2023 yang bikin honorer senang ya. Kira-kira berapa gaji P3K part-time dan kategori honorer mana saja teman-teman ya yang masuk dalam kategori yang akan berpotensi diangkat menjadi P3K part-time atau full time teman-teman ya, atau paruh waktu atau penuh waktu. Ini informasi yang wajib sih disimak ya. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, pengesahan rancangan undang-undang ASN menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023 membuat jutaan honorer atau non-ASN senang, terharu, bahkan ada yang sujud syukur. Wow, luar biasa ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri teman-teman ya, pengesahan rancangan undang-undang ASN menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023 itu menjadi sejarah ya. Sejarah yang luar biasa yang menyebabkan banyak atau jutaan honorer atau non ASN itu senang teman-teman ya, terharu, bahkan ada juga yang sujud syukur. Wah, mantap ya. Yang mana di sini para non ASN senang karena undang-undang ASN baru hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara memberikan jaminan mereka tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, bahkan akan diangkat menjadi P3K. Nah, jadi dua nilai plus ya ketika Undang-Undang ASN 2023 ini disahkan teman-teman ya. Yang pertama itu, para non-ASN itu senang karena Undang-Undang ASN baru hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 itu memberikan jaminan bahwasanya tidak akan terkena PHK atau bahkan justru diangkat menjadi ASN P3K. Nah, namun di sini banyak honorer yang galau lantaran masih harus menunggu terbitnya PP Manajemen ASN yang diperkirakan sekitar 6 bulan lagi, terhitung setelah RUU ASN ini menjadi undang-undang. Ya, jadi intinya seperti ini ya, teman-teman wajib tetap menunggu PP Manajemen ASN Bapak Ibu ya. Yang mana PP Manajemen ASN ini itu akan terbit 6 bulan lagi setelah RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang ya. Yang mana nantinya teman-teman ya, PP turunan Undang-Undang ASN itulah yang akan mengatur mekanisme pengangkatan non ASN menjadi P3K. Para honorer dakdikduk menunggu kepastian apakah akan masuk honorer kategori yang akan diangkat menjadi P3K part-time atau masuk gerbong calon P3K full-time. Jadi kita bisa ambil kesimpulan teman-teman ya, bahwa nanti teman-teman honorer bisa dikatakan masuk kategori P3K part-time atau P3K full-time pada saat sudah terbit PP Manajemen ASN, yang mana kalau kita PP turunan dari Undang-Undang ASN ini direncanakan akan terbit 6 bulan lagi setelah RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan untuk saat sekarang kita tidak bisa menebak-nebak teman-teman ya, bahwasanya teman-teman masuk P3K part-time atau P3K full-time nantinya ya berdasarkan Undang-Undang ASN, karena harus menunggu lagi PP Manajemen ASN yang merupakan PP turunan dari Undang-Undang ASN ini yang rencananya itu akan terbit sekitar 6 bulan lagi setelah pengesahan RUU ini menjadi Undang-Undang ASN 2023. Ya, nantinya honorer itu istilahnya masih bingung lah teman-teman ya, apakah masuk P3K part-time atau masuk gerbong calon P3K full-time. Nah, jika masuk nominasi menjadi V3K full time, apakah masuk pengangkatan gelombang pertama, kedua, atau terakhir? Pasalnya pengangkatan honorer itu dilakukan secara bertahap teman-teman ya, dan ditenggak Desember 2024 harus sudah tuntas. Seperti itu ya. Pernyataan Ketua Umum Ikatan Pagar Budak Baya Nusantara Raspayat ini mengisyaratkan
meskipun sebenarnya undang-undang ASN ini sudah RUU ini sudah disahkan menjadi undang-undang, itu kita masih harus menunggu PP turunannya dulu ya, yang akan mengatur lebih spesifik terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau full-time. Oke, logikanya seperti itu teman-teman ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada sekitar 50.000 Satpol PP ya berstatus honorer yang sejak awal menuntut diangkat menjadi PNS bukan P3K. Namun tuntutan agar diangkat menjadi PNS mulai kendur setelah ada Undang-Undang ASN yang menjamin kesejahteraan P3K setara dengan pegawai negeri sipil. Sejatinya kami ingin diangkat ASN PNS, tetapi itu bukan harga mati, kata Raspati kepada GPNN.com. Bahkan Raspati mengatakan kalau memang pemeriksaan ke P3K, para Satpol PP honorer anggota IPBM bisa menerima dengan catatan harus P3K penuh waktu atau full time, bukan part time atau paruh waktu. Alasannya Satpol PP itu mengamankan perda dan menjadi garda terdepan seperti itu ya. Kira-kira honorer bidang kerja apa saja yang akan diarahkan menjadi P3K part time, berapa gaji part time atau P3K paruh waktu? Mari simak lagi keterangan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpar RB Bapak Alex Denny ya. Yang mana di sini dikatakan saat ini Alex Denny sempat menyinggung konsep P3K part-time ya. Dia mengatakan konsep paruh waktu bagi P3K adil bagi tenaga honorer. Pendapat yang diterima pekerja honorer selama ini, kata Alex Denny, tidak akan turun dengan adanya revisi Undang-Undang ASN sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Revisi Undang-Undang ASN terkait konsep P3K memungkinkan untuk bekerja paruh waktu. P3K bekerja paruh waktu untuk memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam kerja disesuaikan agar lebih adil. Sesuai pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang 3 Oktober 2023, Menpan Azwar Anas juga mengungkapkan prinsip krusial yang akan diatur di PP, yakni tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN atau honorer saat ini teman-teman ya. Di sisi lain, lanjut Menteri Anas, pemerintah juga mendesain agar penataan honorer ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Wow. Nah, dari pernyataan Alex Denny dan Menteri Anas, setidaknya bisa disimpulkan besaran gaji P3K part-time tidak akan lebih rendah dari gaji honorer yang diterima selama ini. Lantas muncul pertanyaan, tidak boleh lebih rendah atau berapa? Berapa yang dianggap tidak menambah beban fiskal pemerintah secara signifikan? Terlebih gaji honorer juga berbeda-beda, tidak sama daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, Alex Denny mengatakan dengan konsep paruh waktu, tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikannya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerjanya di instansi pemerintah usai. Dengan konsep kerja penuh waktu seperti selama ini, kata Alex, tenaga honorer wajib berada di instansi tempatnya bekerja selama jam kerja penuh, padahalnya tugasnya tidak seharian penuh. Misalnya seorang guru honorer datang ke sekolah walaupun gak ngajar, ini kan gak fair, membayarnya tidak cukup baik, tetapi waktunya dikonsumsi secara penuh. Ya, Alex mengatakan yang konsep P3K part-time, guru masih bisa mendapatkan tambahan pendapatan di luar gaji sebagai ASN. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Terkait dengan P3K part-time, full-time dan pendapatannya berapa, itu nanti akan ada PP turunannya lagi ya. Ini kita tunggu aja sih teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.